Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PPT mengenai sumber daya alam, yaitu mengenai hutan. Dan kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri Ferda Zagil Prasetyo, teman saya Suhadi Atmonugroho, kemudian Hidayatun Nikmah, kemudian Muhammad Anif Al-Kufadi, dan Muhammad Samrozi. Oke, di sini saya selaku moderator akan memandu jalannya acara yang akan berlangsung ini. Kita masuk materi. Yang pertama, pengertian hutan. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya yang mendominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Next. Berikut merupakan negara-negara pemilik hutan terluas. Yang pertama didominasi oleh Rusia, yang kedua Brazil, yang ketiga diisi oleh Kanada, yang keempat Amerika Serikat, yang kelima China, yang keenam Australia, yang ketujuh di sini ada RD Kongo, yang ke-8 Indonesia, yang ke-9 Peru, dan yang ke-10 yakni India. Next. Jenis-jenis hutan. Di sini hutan dibagi menjadi lindung, yang kedua hutan produksi, yang ketiga hutan konservasi. Kemudian di sini ada hutan lindung. Pengertian dari hutan lindung sendiri adalah hutan yang memang difungsikan sebagai penjaga keteraturan air dalam tanah atau biasanya kita sebut dengan fungsi hidrolisis, menjaga tanah agar tidak terjadi erosi serta untuk mengatur iklim atau yang bisa disebut dengan fungsi klimatologis sebagai penanggulangan pencemaran udara seperti CO2, karbon dioksida, dan CO, karbon monoksida. Next. Kemudian di sini juga ada hutan produksi. Perlindungan fungsi hutan konservasi sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan sistem penyangga kehidupan di dalamnya. Kemudian pelestarian fungsi hutan konservasi selanjutnya yaitu sebagai pelestarian seluruh keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam hutan dan tetap lestari sehingga terhindar dari kepunahan. Kemudian ada pemanfaatan tujuan, pemanfaatan kekayaan hutan berupa flora dan fauna yang dapat dimanfaatkan dengan bijak dan tentunya penuh tanggung jawab. Konservasi sumber daya alam dikelola untuk menjamin pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana sehingga menjamin kesinambungan dengan menjaga persediaan tetap terpelihara. Oke, selanjutnya manfaat hutan bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke. Hutan lindung mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung seluas 29,7 juta hektar are, contoh hutan lindung Wahya. Hutan ini memiliki luas lebih dari 500.000 hektar menjadi hanya 38.000 hektar. Pembagian ini ditunjukkan untuk hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit. Kemudian ada hutan produksi. Hutan produksi adalah lahan pembangunan kawasan serta pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan non-kayu yang dapat dijual belikan akan meningkatkan kualitas pasar. Selain itu juga akan menjadi potensi lapangan kerja yang tepat untuk masyarakat. Kawasan hutan produksi dapat menjadi kawasan budidaya dan perlindungan serta seperti budidaya tanaman obat, lebah, penangkaran untuk satwa, hingga budidaya sarang burung walet. Sebagai tempat wisata alam
Sama halnya dengan jenis hutan lainnya, hutan produksi juga dapat dijadikan sebagai kawasan wisata karena kawasan sekitar memiliki kondisi yang sejuk dan asri. Hutan produksi juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati. Hal ini cenderung lebih aman dan efektif karena dalam hal eksplorasi pun hutan produksi lebih ketat daripada jenis hutan lainnya. Sehingga sumber daya alam yang ada di dalamnya akan lebih terlindungi. Sebagai perlindungan lingkungan karena peran hutan sebagai paru-paru dunia sekaligus dapat menyerap dan sebagai cadangan karbon. Kemudian ada hutan konservasi. Pengertian hutan ini adalah suatu area hutan yang sengaja dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi hasil hutan bagi kepentingan masyarakat di bidang industri dan ekspor. Luas hutan konservasi di Indonesia hampir mencapai 27 juta hektar. Hutan ini dibagi menjadi beberapa cakupan yang dijabarkan pada tabel di bawah ini. Jenis hutan konservasi jumlah luas dalam hektar cagar alam adalah cagar alam 227 adalah 4.100.110.301 hektar. Swaka Marga Satwa 75, jumlahnya 75, yaitu 5.029.729,54 hektar. Taman nasional berjumlah 50, yaitu luasnya 16.372.064 hektar. Tanaman hutan raya berjumlah sekitar 23 yang luasnya 351.680,41 hektar. Taman wisata alam luas berjumlah 115 yang luasnya 748.571,85 hektar. Taman buru sekitar 13 tempat yaitu luasnya 220.951 hektar. Tabel pembagian jumlah dan luas hutan konservasi di Indonesia pada tahun 2022. Menurut laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menunjukkan terdapat 6.381 desa termasuk 134 komunitas masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan konservasi Indonesia. Oke, di sini masuk kepada kerusakan pada hutan. Nah, di sini yang pertama ada pembukaan lahan, yang dimana pembukaan lahan ini untuk kegiatan pertanian, perkebunan, permukiman, dan infrastruktur seperti jalan raya atau bendungan dapat menyebabkan kerusakan hutan yang cukup signifikan. Nah, di sini terus ada illegal logging, yaitu di mana pembakaran liar atau ilegal dapat mengakibatkan deforestasi yang sangat cepat dan merusak ekosistem hutan yang berdampak buruk pada keberlangsungan hidup manusia dan planet kita. Yuk, next. 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 Oh, di sini ada upaya pengelolaan hutan. Di sini ada pengelolaan hutan itu ada dua, pengelolaan hutan yang berkelanjutan atau PHBM, yaitu di mana upaya pengelolaan hutan yang dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara manusia dan kelestarian lingkungan. Kedua adalah program restorasi hutan yang dimana upaya untuk mengembalikan fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati suatu hutan yang merusak atau terdegradasi. Yuk, next. Nah, di sini ada kebijakan hutan lestari. Nah, kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hutan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan pelestarian alam. Yang kedua, ada sertifikasi hutan lestari, yaitu sertifikasi yang diberikan kepada produsen kayu atau produk turunan yang memenuhi standar pengelolaan hutan lestari.
Yang ketiga ada pendidikan dan kampanye. Nah, apa sih itu? Yaitu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian dan pengelolaan hutan. Yang keempat ada penegakan hukum, yang dimana upaya untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian hutan. Kemudian di sini ada kesimpulan. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan planet kita. Dikarenakan jika hutan rusak akan membawa pengaruh cukup besar, oleh karena itu upaya pengelolaan dan pelestarian hutan yang baik sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan sumber daya alam yang lestari juga ramah lingkungan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi kehidupan manusia. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan ataupun tutur kata, kami haturkan permintaan mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.